Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Bahkan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau Bapa yang memulihkan dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang memulai ibadah kami. Bertatalah dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau lebih lagi katakan, Kau Allah yang setia. Dengan segenap hati kami Bapa, yang mau katakan pada hari ini, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa kami kan membalas segala kebaikan-Mu? Ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau membawa kepadamu Bapa, kami mau bawa kepadamu Yesus. Kami mau membawa hati kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hidup kami mau bawa kepadamu Yesus. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Segenap hatiku terima kasih menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya kami akan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah ini menjadi pengungkapan hati setiap kami, bahwa selamanya hanya Engkau yang kami tinggikan, selamanya hanya Engkau yang kami sembah. Dan saat hari ini Bapa, Kau mau menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh tetap setia bahkan dalam melayani-Mu Bapa. Ajari kami Bapa, untuk kami boleh tetap setia dalam keadaan apapun hidup kami. Setia dalam keadaan kami baik-baik saja itu hal mudah, tapi saat ini kami mau berkata, kami mau setia dalam keadaan hidup kami apapun. Dan saat hari ini, biarlah firman-Mu yang boleh menguatkan hati setiap kami. Dimanapun kami berada, kami mau mengambil komitmen kami. Kami mau setia dalam melayani-Mu sampai akhir kami mendapatkan mahkota kehidupan-Mu. Seperti wanita yang mengurapi-Mu Bapa. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang mengurapi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan jemaat pada hari ini. Hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Bertemu kembali kita dalam ibadah online untuk Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Perigi dan Jemaat Kelor. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kasus COVID-19 ini. Engkau tetap menyertai dan memimpin kami. Dan kalau pada pagi hari dan sore ini kami dapat beribadah dengan rasa syukur kami datang kepadamu. Kami mohonkan anugerah-Mu dan berbicara dan berkata-katalah daripada isi hati-Mu kepada kami. Agar semakin hari kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau tetap menyertai kami. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hal milikilah kebijaksanaan itu. Milikilah kebijaksanaan itu. Kita baca di dalam Amsal 3, Amsal pasal ketiga ayat ke-21. Haleluya. Amsal ketiga ayat 21 yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripada matamu. Peliharalah itu. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan? Kata kebijaksanaan berasal dari kata bijaksana yang berarti selalu menggunakan akal budi. Selalu menggunakan akal budinya dari pengalaman dan pengetahuan. Bijaksana juga berarti arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati, cermat dan teliti apabila menghadapi masalah dan kesulitan. Kebijaksanaan itu berarti kepandaian menggunakan akal budinya, pengalamannya dan kepandaiannya, kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Kebijaksanaan juga berarti selalu berpikir dengan baik sebelum bertindak, dengan memperhitungkan segala kemungkinan dan mempertimbangkan baik-baik hal-hal yang mungkin dan dapat terjadi. Nah, dalam situasi seperti ini di mana gereja beribadah di rumah, jemaat beribadah di rumah, apakah hal ini sebetulnya merugikan? Jawabnya ya dan juga sekaligus tidak. Merugikan karena kita tidak dapat bersama-sama memuji, berkumpul, menyembah, saling meneguhkan, saling memberkati. Tetapi juga tidak karena ibadah dilakukan di rumah, maka kita menjadi rugi karena ibadah dapat dilakukan di mana saja. Bahkan kalau di tengah hutan sekalipun kita tetap masih dapat beribadah dengan baik. Karena inti ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mewujudkan sikap hati yang rindu dalam suatu tindakan. Baik memuji atau mencari wajah Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu sesungguhnya adalah mempersembahkan keberadaan kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu kalau kita beribadah, baik di gereja, di rumah atau dimanapun saja, yang paling penting adalah bagaimana kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita sebagai persembahan. Sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itulah intinya ibadah. Kita memuji harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita menyembah keluar dari dasar kerinduan hati kita yang dalam.
itu adalah ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir, wah kalau ibadah di rumah rasanya kurang sreg, kurang enak karena tidak ada musik. Biasanya di gereja full band, di rumah tidak ada yang bisa main gitar, nyanyinya juga kadang-kadang terasa fales. Nah saudara-saudara, jadi kita pikir ibadah di rumah tanpa musik dengan suaranya pujian yang fales itu kurang berkenan di hadapan Allah. Perlu kita ketahui saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan tidak pernah mencari suara yang bagus. Ingat, Tuhan tidak pernah mencari suara yang bagus. Sebab kalau Tuhan mencari suara yang hanya merdu yang dicari Tuhan, pastilah Tuhan menghendaki jemaatnya itu menjadi penyanyi-penyanyi. Song leader adalah penyanyi-penyanyi, artis-artis penyanyi yang luar biasa. Tetapi perlu kita tahu Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, bahwa Tuhan tidak mencari suara yang merdu. Tetapi Tuhan mencari hati-hati yang rindu mempersembahkan yang terbaik. Ingat, ibadah itu mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Mungkin suara kita fales, tetapi yang Tuhan dengar adalah bukan suara mulut kita, tetapi suara hatimu dan hatiku. Itu yang paling penting. Pernah di dalam satu gereja yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang memberikan kesaksian, paduan suaranya begitu baik, begitu merdu. Tetapi pada satu hari ketika hari Minggu ada ibadah dan malamnya gembala sidang tidur, gembala sidang itu bermimpi bahwa Tuhan berkata, mengapa di gereja tidak ada pujian hari ini? Lalu gembala itu berkata, Tuhan bukankah ada paduan suara yang menaikkan pujian bagimu yang begitu baik? Kata Tuhan, aku tidak mendengar puji-pujian. Ketika terbangun, dia berpikir, kenapa kok ada pujian? Tuhan bilang tidak ada pujian. Ternyata masalahnya adalah begini. Di antara paduan suara itu ada satu orang memang suaranya katakanlah tidak sebagus yang lain. Nah ketika latihan untuk penampilan hari Minggu itu, pemimpin paduan suara mengambil kebijaksanaan bahwa untuk hari itu saudara yang memang suaranya agak kurang dikatakan lebih baik tidak usah ikut menaikkan pujian karena hari itu adalah hari di mana ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan supaya jangan ada gangguan. Maka yang suaranya kurang baik dikatakan sudahlah hari ini nggak apa-apa ya, tidak usah ikut. Jadilah paduan suara itu diadakan tanpa orang tersebut yang dianggap suaranya tidak terlalu bagus. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak mendengar sebuah pujian. Mengapa? Karena yang Tuhan cari bukan suara yang merdu. Mungkin saja semua yang menaikkan pujian itu ingin memperdengarkan suara yang merdu bukan untuk Tuhan, untuk jemaat. Supaya mereka dikagumi. Tetapi justru orang yang mempunyai suara yang pas-pasan itu sebetulnya itulah yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu ketika dia tidak hadir, Tuhan bilang aku tidak mendengar adanya pujian. Ingat, ketika Daud akan dipilih menggantikan Saul, Tuhan berkata melalui Nabi Samuel, manusia melihat rupa tetapi Tuhan melihat hati. Artinya bukan yang secara fisik bisa didengar dan dilihat itu yang dicari Tuhan. Tetapi justru yang berasal dari hati yang tulus dan sungguh-sungguh itu yang dicari Tuhan. Karena itu saya katakan kalaupun kita beribadah di rumah tidak bisa kita katakan kita rugi. Tidak. Selama kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ibadah itu mempunyai nilai di hadapan Tuhan yang sama. Mungkin selama ini kita beribadah di gereja,
Kita kelihatannya beribadah, tetapi ingat yang menilai adalah Tuhan. Karena itu marilah saudara-saudara yang saya kasihi, miliki hati yang bijaksana untuk menimbang dan menilai apakah ibadah kita suatu ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dimanapun kita beribadah, di rumah, di gereja adalah sama saja. Bahkan ketika sekarang ini gereja tidak bisa melakukan ibadah bersama-sama, lalu jemaat harus beribadah di rumah. Sebetulnya ada hal-hal positif di tengah-tengah persoalan COVID-19 ini saudara-saudara, yang kita lihat banyak ruginya, banyak menimbulkan kerugian, tetapi ada hal-hal positif yang menguntungkan kita apabila kita beribadah di rumah beserta dengan keluarga kita. Saya coba mencatat beberapa poin daripada keuntungan ini. Yang pertama, dengan beribadah di rumah, kita yang jarang beribadah bersama-sama seluruh keluarga. Bersama-sama seluruh keluarga. Sekarang kita dapat datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita seluruhnya. Saya tidak tahu berapa tahun sudah berlalu dan saudara dan saya barangkali kita tidak mengadakan ibadah bersama-sama. Inilah kesempatannya saudara-saudara. Kita bisa membaca firman Tuhan bergantian dengan anggota keluarga. Kita bisa memberikan kesaksian masing-masing di tengah-tengah keluarga. Ini keuntungan yang pertama saudara-saudara, yang mungkin kita tidak sadari. Yang kedua, saudara kita semua berkesempatan belajar untuk memimpin ibadah. Belajar untuk ambil bagian dalam ibadah. Mungkin kepala keluarga menyampaikan renungan walaupun singkat. Ingat, kapan Anda berkesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan? Kalau di tempat lain pasti malu. Tetapi di tengah-tengah keluarga kan tidak perlu kita malu. Ada keuntungan belajar memimpin renungan firman Tuhan. Kemudian anggota yang lain belajar untuk memimpin pujian. Ya, di gereja tidak mungkin karena malu. Kalau di rumah bisa belajar memimpin pujian. Kalau salah-salah sedikit kan normal-normal saja, tidak terlalu aneh. Kemudian ada juga anggota keluarga yang memimpin doa. Belajar menjadi pemimpin doa. Jadi selain belajar untuk menyampaikan firman Tuhan, ada kesempatan belajar untuk memimpin pujian, memimpin doa. Banyak keuntungan-keuntungannya yang kalau kita ibadah di gereja, mungkin kita tidak pernah berkesempatan seperti itu. Keuntungan ketiga adalah di dalam ibadah bersama keluarga, kita kan bisa membangun kedekatan satu dengan yang lain. Ya, kita bisa membangun kedekatan. Kita jarang-jarang berkumpul. Di dalam ibadah keluarga itulah kita bisa sebetulnya berkumpul. Ya, bahkan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, coba kita merenungkan bersama. Setelah itu coba kita sharing bersama. Jadi ibadah keluarga itu banyak keuntungannya saudara-saudara. Kedekatan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, karena itu bukan hanya ibadah online ini memberkati. Bisa membangun ibadah bersama keluarga sendiri. Sangat banyak keuntungannya. Yang ketiga membangun kedekatan. Kan jarang-jarang saudara kumpul. Nah dengan kumpul itulah kita membangun kedekatan. Keuntungan yang lain, kita dapat bersyukur dengan ibadah yang selama ini di gereja kita lakukan.
Karena selama ini kita tidak pernah bersyukur. Sekarang kita tahu ibadah di gereja itu juga anugerah dari Tuhan. Yang selama ini datang ibadah pulang tanpa kesan apa-apa. Nah sekarang ketika kita hanya boleh ibadah di rumah, barulah kita tahu bahwa ibadah di gereja itu sesungguhnya anugerah yang patut kita syukuri. Berkat yang luar biasa. Cuma selama ini kita cuek, kita abaikan saja saudara-saudara. Sama seperti anak-anak sekolah. Sekarang anak-anak ini rindu untuk bersekolah kembali. Padahal pada waktu bersekolah mereka bukan bersekolah dengan sungguh-sungguh. Ada anak-anak yang bersekolah dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga kan anak-anak yang ke sekolah tidak dengan niatan beribadah dengan sungguh-sungguh. Sekarang baru mereka tahu, aduh rindu sekali datang ke sekolah bersama-sama. Haleluya. Lalu yang kelima, kita bisa melihat kualitas yang sesungguhnya dari kita masing-masing. Kita bisa melihat kualitas yang sesungguhnya dari diri kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika kita ibadah di rumah, dengan keluarga kita kah? Atau kita mendengar ibadah secara online kah? Disitulah kita akan melihat kualitas kehidupan kita. Kualitas yang sesungguhnya diri kita sebagai anak Tuhan. Apa kita sungguh-sungguh enggak? Rasanya kalau ibadah di rumah kurang enak. Kenapa kurang enak? Karena kita tidak mengerti apa makna dan arti ibadah yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa mengoreksi diri, introspeksi diri, melihat diri kita. Apakah kita bisa mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya? Sebab kalau kita sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan, dimanapun kita, kapanpun kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya saudara-saudara. Ternyata begitu banyak keuntungan-keuntungan ketika kita bisa mengadakan ibadah di rumah. Entah ibadah dengan keluarga kita yang kita adakan atau juga dalam ibadah online ini. Yang keenam yang saya catat ini, kita bisa melihat adanya kekurangan-kekurangan dalam kebersamaan kita selama ini yang tidak kita perhatikan. Mungkin kita jarang berkumpul. Nah ketika kita berkumpul itulah kita tahu apa kekurangan-kekurangannya. Orang tua bisa melihat anak dan bisa memperhatikan anak sehingga dia bisa melihat apa ya yang perlu diperbaiki dari orang tuanya pada anak. Begitu juga anak. Sehingga timbullah satu komunikasi, hubungan, kedekatan yang begitu luar biasa saudara-saudara. Begitu berarti melalui kumpulnya kita dalam ibadah bersama ini. Di rumah. Coba kalau di gereja tidak ada kesan apa-apa. Begitu pulang ya bubar kabeh kalau orang bilang. Saudara-saudara, yang terakhir yang ketujuh. Bapak Ibu, kalaupun tidak terlaksana, maka kita masih mendapatkan sesuatu yang berguna, yaitu mengetahui adanya hal-hal yang perlu kita perbaiki. Misalnya kedekatan satu sama lain dalam keluarga kita yang selama ini tidak terperhatikan. Kalaupun tidak terlaksana dengan baik, masih ada hal-hal yang bisa kita dapatkan untuk memperbaiki kedekatan kita satu dengan yang lain dalam keluarga kita yang selama ini mungkin tidak terperhatikan. Dan inilah saatnya yang terbaik untuk kita memperbaikinya. Ternyata ibadah di rumah itu bukan merugikan. Ada hal-hal yang positif apabila kita mau melakukan dengan baik. Apabila kita memiliki hati yang bijaksana untuk melihat dari sisi-sisi positifnya, ternyata ibadah di rumah pun sangat memberkati. Karena itu jemaat yang saya kasihi, dalam keadaan apapun kita tetap dapat bersyukur. Berterima kasih karena ibadah di rumah ternyata membawa berkat-berkat yang luar biasa yang selama ini tidak pernah kita pikirkan karena memang kita tidak pernah lakukan.
Nah, seperti pepatah berkata, tidak ada rotan, akar pun berguna, saudara-saudara. Kalau tidak ada rotan, akar pun berguna. Selama ini akar mungkin kurang diperhatikan. Tapi ketika tidak ada rotan untuk dipakai, maka akar yang selama ini tidak diperhatikan pun menjadi berguna. Kita mendapat berkat-berkat baru. Kita mendapat berkat-berkat yang luar biasa dalam ibadah bersama dengan keluarga. Dengan istri, suami, anak-anak semua. Selesai ibadah, mungkin ketika ibadah online selesai, kita juga doakan anak-anak kita, istri kita, suami kita bersatu dalam doa yang jarang-jarang kita lakukan. Luar biasa sekali. Di dalam Tuhan, kalau saja kita mau lakukan dengan baik, Tuhan pasti bisa mengubahkan yang kelihatannya tidak berguna menjadi sangat berguna. Yang tidak ada manfaatnya ternyata sangat bermanfaat. Karena itu mari jangan kita kecewa ketika kita tidak bisa beribadah di gereja. Di rumah kita beribadah, kita tahu Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak jemaat untuk menaikkan pujian. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu. Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kepada kami Tuhan untuk tetap beribadah kepadamu dimanapun kami berada. Walaupun kami beribadah di rumah bersama keluarga, melalui online atau kami mengadakan ibadah bersama keluarga, kami bersyukur karena kami tahu Engkau tetap hadir. Dan berkat-berkat-Mu turun kepada kami, membuat kami menjadi keluarga semakin kompak, semakin kokoh, semakin solid Tuhan. Melayani dan mengasihi, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut segala berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik kita mempersiapkan sekarang perjamuan kudus. Bersama-sama kita akan memasuki perjamuan kudus ini. Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, seperti biasa ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan pada jemaat yang saya kasih, dan katakan amin apabila kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pertanyaan pertama, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena itu dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan rasa syukur, terima kasih, mengingat kasih-Nya yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjamuan kudus ini. Dengarkan pertanyaan yang kedua. Katakan amin bila kita percaya dengan sungguh-sungguh. Bukankah pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelum minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini yang kami sadari, kami imani, semua itu meneguhkan persekutuan kami dengan Engkau, meneguhkan persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman kami. Kami sambut semua berkat firman-Mu dan berkat daripada perjamuan kudus ini dengan rasa syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, mari kita angkat tangan kita, bersama-sama kita katakan, seluruh keluarga besar GBI Prigi dan GBI Kelor menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah wajahnya dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, kami serahkan seluruh domba-dombamu ini ke dalam tanganmu. Di tengah-tengah situasi yang disebabkan oleh COVID-19, virus corona ini Tuhan, yang begitu banyak menimbulkan masalah-masalah bagi negeri kami, bagi kehidupan bangsa kami. Adanya dampak virus corona ini, resesi ekonomi, kesulitan kehidupan, dan juga begitu banyak orang yang terkena infeksi virus corona. Kami mohon campur tanganmu dan penjagaanmu bagi seluruh anak-anakmu, domba-dombamu. Kami tahu ketika kami tinggal di Goshen, seperti Yusuf memisahkan bangsa Israel dari orang-orang Mesir, memberikan tempat di Goshen, dan ketika kami tinggal dekat dengan Engkau Tuhan, kami tahu kami tetap terpelihara. Karena itu kami serahkan seluruh domba-dombamu dalam tanganmu Tuhan. Biar kiranya penyertaan-Mu lewat pimpinan-Mu dalam Engkau kirimkan malaikat yang menyertai kami begitu nyata Tuhan, sehingga kami boleh aman dalam penjagaan, penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih untuk semua ini. Karena itu mari saudara-saudara yang saya kasih, sekali lagi arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan dan pandanglah wajahnya. Kiranya berkat-berkat, rahmat, anugerah, sukacita yang luar biasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus selalu senantiasa ada bersama kita mulai hari ini sampai selamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.